Ratusan warga Desa Betung Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi geruduk kantor Bupati Muaro Jambi. Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Kedatangan masyarakat Desa Betung ke kantor Bupati Muaro Jambi menuntut keadilan Bupati Muaro Jambi yang diduga tidak menjalankan tanggung jawabnya serta abai menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Koperasi Produsen Fajar Pagi Desa Betung dengan Kepala Desa Betung dalam proses torat tanah objek reforma agraria. Saat dikonfirmasi Ketua Koperasi Produsen Fajar Pagi Desa Betung Zainul mengatakan pada hari ini ratusan warga yang tergabung dalam Koperasi Produsen Fajar Pagi Desa Betung geruduk kantor Bupati Muaro Jambi, menuntut Bupati Muaro Jambi untuk segera menyelesaikan persoalan Koperasi Produsen Fajar Desa Betung dengan Kepala Desa Betung. Saat ini lahan Koperasi Produsen Fajar Pagi Desa Betung masuk dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan PPTPKH dan sumber tanah KLHK No 6132-2024 tentang objek atas tanah. Atas dasar tersebut Koperasi Produsen Fajar Pagi meminta tanda tangan kepada Kades Betung M. Rafai untuk menandatangani sporadik sebanyak 450 buah milik Koperasi Produsen Fajar Pagi. Namun Kades tidak bersedia menandatangani tanpa ada penjelasan. Itu harus melalui proses. Jadi melalui proses menurut dia tidak terkejar tahun ini, tahun depan. Padahal kita masih ada waktu. Gitu ya. Kalau dia mau tanggal 26, kita ada pertemuan. Kalau di saat itu dia tanda tangan, pasti terkejar kan? Ya. Karena akhir September baru itu ditutup. Sampai sekarang itu belum dirapatkan. Yang data-data yang sudah diimpor belum dirapatkan. Dan kalau dia bersedia, ya kita ajukan juga nanti petun ke KLHK atas peraturan dia itu bahwa ada juga kesalahan gitu. Ya. Karena dia salah sosialisasi sehingga kades-kades semua ini ya maklumlah kades sampai mana anunya kan dia tidak mau mencari bahwa yang dibilangnya hanya orang-orang yang sekitar setempat cuma bisa memiliki lahan. Padahal yang seperti yang kami lakukan, saya punya lahan di Sungai Toman, saya tinggal di Kota Madia, boleh. Asal ada surat domisili atau bersedia tinggal mengelola kebun dengan baik. Nah, itu yang tidak disosialisasikan oleh kehutanan. Nah, sehingga di situ mungkin karena mau petun karena itu supaya ada perpanjangan kan itu. Koperasi itu kan di lahan hutan. Sekarang lahan hutan karena ada gangguan dulu dari kelompok tani hutan yang buatan mungkin kerjasama dengan OKS, kita diganggu mulai dari bulan Juli tahun 2003. Ya atas dasar itu baru kita tahu bahwa lahan itu lahan HP. Padahal waktu kita beli dulu supaya lahan tersebut dokumen-dokumen segera ditandatangani kepala desa atau bupati supaya itu bisa dikajukan menjadi tora. Oke. Satu lagi kalau bisa pemerintah setempat supaya ada ketegasan. Sekarang kenapa di Muara Jambi banyak masalah? Karena pemerintah tidak tegas. Orang udah salah masuk, difasilitasi. Tidak tegas. Jangan difasilitasi. Ini udah tahu lah koperasi. Orang lain masuk difasilitasi. Pak, ada dualisme ya Pak? Namun setelah ditelusuri ternyata Kades M. Rafai sudah menerbitkan 117 sporadik baru yang diduga palsu di atas lahan milik Koperasi Produsen Fajar Pagi dan kemudian mendaftarkan 117 sporadik tersebut dalam program PPTPKH dan Tora yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang proses pendaftarannya dilakukan melalui pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu pengacara Koperasi Produsen Fajar Pagi Mike Siregar mengatakan ini semua niat apakah Pemda Muaro Jambi punya niat menyelesaikan persoalan ini. Itu aja gampang. Semua sudah terbukti kalau Kades membuat surat sporadik di lahan Koperasi Produsen Fajar Pagi. Mereka terima dan mereka proses dengan KLHK. Jadi ini cuma soal niat. Apakah Pemda Muaro Jambi punya niat tidak menyelesaikan itu? Persoalannya gampang.
Kalau Kades, ini kan sudah terbukti, Kades membuat sporadik 117 buah di atas lahan koperasi Fajar Pagi. Ya. Mereka terima dokumen itu, mereka proses itu dengan KLHK, gitu kan? Ya. Nah sekarang kalau kemudian Kades tidak mau menandatangani 450 dokumen Fajar Pagi, itu bisa di take over sama Bupati. Regulasi membenarkan itu. Jadi kalau Bupati bersedia menandatangani, selesai masalah. Tapi kalau kita lihat tanggal 26, kalau memang tidak masih juga deadlock, kami akan menggugat Bupati. PMH, pengabaian ya Bang, jatuhnya pengabaian. Dia mengabaikan membiarkan masalah ini terjadi terus menerus. Sekarang kalau Kades tidak mau menandatangani 450 dokumen Fajar Pagi itu bisa di-takeover oleh Bupati regulasi pembenaran. Jadi kalau Bupati bisa menandatangani selesai masalah. Dari Muaro Jambi Sabek Lintas Timur TV melaporkan.